Ini nunggu obat apa nunggu periksa? Nunggu obat aja. Ya. Ibu Pak. Ya, Pak. Ini motor itu. Ini motor. Ya, moga-moga. Ya Pak. Ya. Ya. Binara. Ya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dengan kemudian di dalam perjalanannya jalan dan sampai rawat inap onkologi kemoterapi. Harapan kita bahwa dengan adanya penandatanganan prosesi selesai, dimohon untuk kembali ke tempat. Jungan lapangan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, peninjauan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yes. selanjutnya ada tinjauan lapangan menuju Gunung Tulis Radio di Studio dan Jalur Terpadu. Baru 3 tahun. Oh iya. Rutin periksanya ke sini. Tiap bulan. Kontrol terus ke sini. Hasilnya sudah bagus. Alhamdulillah sudah. Oke. Naik. sudah sampai Menteri Pertahanan. Pertahanan? Loh, sosial Pak? Yang sosial nggak bisa. Nggak bisa. Yang kalau ada Panglima sudah oke, sudah semuanya sudah oke. Nanti kita buka dulu di sana. Oh, Pak sudah Aceh. Ini nunggu obat apa nunggu periksa? Obat aja.
Dari Aceh. Ya. Ibu Pak Ganjar. Ini apa ini? Bapak Ibu, saya itu agak terganggu pada saat Pak Presiden pidato. Ternyata biaya kita berobat ke luar negeri itu gede banget ya. Dan rata-rata kunjungannya ke Singapura. Lalu Pineng membuat itu. Dan sekarang marketnya itu terpecah. Antara juga ke Pineng. Lalu saya banyak ngobrol dengan mereka. Kenapa Anda berobat ke sana? Kalau di sana pasti, Pak. Kita masuk, ditangani, sakitnya apa, kira-kira akan butuh berapa lama, biayanya berapa, begitu. Terus pulang mereka rata-rata merasa sembuh, begitu. Tapi saya masih nggak yakin. Kenapa kemudian kalau berobat ke sana kok yakin kalau pulang pasti sembuh begitu. Beberapa pengalaman yang lain mampir belanja itu bikin sembuh katanya di sana. Candaannya itu. Tapi seriusnya, apa iya dunia kedokteran kita tidak mampu? Kalau saya ketemu dengan teman-teman dokter itu luar biasa. Dengan segala ceritanya, risetnya, pengalamannya dahsyat. Dahsyat. Tapi rata-rata di antara mereka mengeluh. Di antara dokter ini. Ilmu yang dia miliki juga butuh rekognisi katanya begitu. Nampak-nampaknya ini tantangan besar dalam dunia kedokteran kita untuk mengembangkan. Hari ini lagi rame undang-undang kesehatan. Banyak yang datang ke saya, ada yang diskusi, ngeri pokoknya. Dari ceritanya yang ngeri. Pada saya sampaikan, kenapa tidak duduk bersama? Karena saya pernah duduk di lembaga itu, maka saya bilang, dengarkan saja, kita diskusi saja. Kita mitigasi apa yang ada. Tapi saya mendorong agar kita bisa mengembangkan potensi-potensi kemampuan, kecerdasan, intelektualitas para dokter, peralatan yang makin canggih tadi, ya, dan kemudian berakhir pada fasilitas dan layanan yang the best. Saya ngobrol dengan Menteri Pendidikan, ngobrol dengan para dokter, dengan perguruan tinggi. Kita itu rasionya masih banyak sekali, banyak kurangnya maksudnya, Pak Sekda. Tapi mendirikan perguruan tinggi kedokteran itu sulitnya minta ampun. Beberapa akhirnya malah jadi kasus karena sulit, supply demand-nya nggak sama dengan kebutuhan tinggi, orang pengen masuk, apa yang terjadi? Nyogok. Jadilah persoalan hukum di beberapa perguruan tinggi. Dan ternyata nyogoknya untuk jadi dokter itu risih kalau saya mendengar, gede banget. Kulon niku pinten-pinten wani kok Pak, gitu. Karena sugih. Rasanya ini mesti diselesaikan di hulunya. Kalau kita melihat hari ini, ini ada tentara ini, izin ya Pak. Kayaknya perang ke depan itu nggak tembak-tembakan itu Pak. Ke depan itu perang tidak tembak-tembakan menurut saya. Ke depan perang itu teknologi. Ke depan perang itu penyakit. Dan kita sudah merasakan kemarin kita perang apa enggak kemarin itu. Covid buat saya perang itu. Kita dibuka pikirannya dan seluruh dunia brek. Seluruh dunia itu brek. Lalu masing-masing mencari pengalaman sendiri untuk hidup dan marah-marahan. Marah-marahan tuh kemarin. Menyalahkan. Kalau saya sudah katam itu. Dari sisi kiri kanan semuanya menyalahkan. Lengkap sudah, paripurna. Nggak becus itu harian. Galak, wah itu langganan. Pemerintah nggak becus itu harian, galak itu langganan. Tidak manusiawi, wah itu juga sering muncul. Karena situasi pandemi yang seperti itu. Apakah kemudian ini akan berhenti? Rasanya tidak. Itu akan terus saja berjalan. Maka dunia kedokteran kemudian ditantang betul untuk kita lebih agile, lebih bisa adaptif, ya, dan kemudian kita mempercepat seluruh kemampuan yang ada termasuk sumber daya yang ada. Saya kira beberapa yang dimiliki ini adalah bagian dari
ikhtiar kita. Saya mengapresiasi itu. Ada tadi onkologi ya, terus kemudian radionuklir. Banyak orang takut loh dengerin nuklir ini. Kalau berobat nanti jeblok apa enggak, Pak, gitu katanya. Butuh narasi, butuh literasi. Saya membayangkan kalau nuklirnya tidak dipakai untuk membuat bom atom, tapi dipakai untuk dunia kedokteran, pertanian yang menguntungkan, rasa-rasanya akan lebih manfaat gitu. Jadi kita ganti untuk kesehatan. Onkologi terpadu, stem cell. Wah, ini lagi ngetren sekarang. Jadi dari luar negeri sudah datang ke sini. Ya. Dokter kita banyak dipinjam ke luar negeri. Bahkan ada beberapa orang datang, nggak saya sebut orangnya. Bahkan seseorang yang tadi saya katakan butuh rekognisi. Dan sekarang lagi ngetren. Stem cell kemudian menjadi dunia kedokteran bisik-bisik. Tidak terlalu terbuka. Di sana ada duit. Itu sekali suntik ubahnya hilang. Loh, ada loh yang ngomong sama saya gitu, Pak Ganjar mau nggak di stem cell Pak, nanti ubahnya hilang. Wah, ini saya tunggu berpuluh-puluh tahun ya malahan gitu. Saya tunggu ini berpuluh-puluh tahun. Ada juga kemudian yang takut tua. Takut tua. Stem cell Pak, nanti muda lagi. Wah, sekarang berlomba-lomba katanya begitu. Nah ini orang-orang nggak mudeng kayak saya ini kan bisa masuk dalam jebakan Batman. Maka stem cell kemudian dunia kedokteran yang mengalami pertumbuhan yang hari ini menarik, Bapak Ibu. Saya pernah tanya kepada beberapa ahli yang menangan dan belajar soal ini. Ternyata juga susul mirip-mirip, tapi ya selalu ada bedanya. Oh, jangan pakai yang itu, Pak. Itu belum teruji. Terus ada yang mengatakan lebih jujur lagi tadi, Pak, ini kita jalan tapi ongoing. Risetnya juga tidak pernah berhenti. Ini Pak, ada evidence base-nya. Mereka adalah para relawan, mereka adalah pasien, yang ini kita obati hasilnya seperti ini. Macam-macam Bapak Ibu. Tapi dokter yang sangat bijak mengatakan, itu bagus Pak Ganjar. Bagus. Tapi tidak semua nanti hasilnya akan sama. Karena setiap manusia punya daya masing-masing. Ada yang sekali suntik tadi itu langsung enom banget, melungsungi. Mungkin gitu. Ada yang sudah sakit menaun, tiba-tiba diberikan suntikan itu, kemudian dia sembuh. Ada yang merasa bahwa hidup saya tertolong, minimal diekstensi gitu, diperpanjang. Karena itu ini stem cell. Jadi semua orang lagi bercerita stem cell dan saya mendapatkan kiriman, Pak kesana Pak. Oh Pak Ganjar sering lari-lari ke sana, wah nanti capek Pak. Itu selnya harus diperbaiki. Apa karpe stem cell gitu. Maka nanti saya mau belajar khusus. Ahlinya ada di sini ya. Oh yang kasih doa tadi. Nanti saya diajari Pak itu sebenarnya apa itu? Bapak Ibu, maaf dengan segala hormat harus saya sampaikan. Ketika kemudian Wardi punya kemampuan yang luar biasa ini, perlu marketing loh Pak Diri. Untuk mengatakan, kita mampu. Kesini saja. Itu penting. Maka orang akan berbondong-bondong. Percayalah sama saya Bapak. Apapun yang terjadi, produk apapun, mau kesehatan, mau baju kayak, mau sepatu kayak, mau makanan kayak, itu kalau diomongin orang dan kemudian orang berkesan itu baik, orang akan datang. Apalagi kalau kita lihat manajemennya makin hari makin bagus, problem parkir tadi mulai ditata gitu ya. Kata Pak Sekda tadi, ini mungkin pun jadi duitnya lebih oke, gitu katanya begitu. Income-nya dari itu lebih banyak. Nah, makin kita mencoba mengintegrasikan apa yang ada, dan mudah-mudahan yang dikerjakan Bapak Ibu ini betul-betul menjadi bagian dari kinerja Rumah Sakit Muwardi untuk bisa menyelesaikan banyak persoalan. Karena tentu saja hari ini hadir banyak direktur rumah sakit. Kemarin Bapak Ibu saya ngobrol dengan 2 anak. Ini Gen Z. Yang menarik adalah Bapak Ibu, ini ada trennya ya, trennya menarik. Sekarang banyak orang stres. Tekanannya luar biasa. Dan itu dialami oleh anak-anak muda. Ada rumah sakit umum, tapi perlu juga rumah sakit jiwa.
yang mesti diurus lebih serius. Ada satu penyintas yang sekarang membuat satu platform untuk diskusi mereka-mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dan ini terkaitan betul-betul mental health gitu. Dia bercerita dan dia merasa dirinya sembuh. Yang saat kecil selalu disalahkan orang tuanya karena orang tuanya tidak mengerti. Anak ini hiperaktif, anak ini ngaco, anak ini marahan, ternyata dia punya problem. Dan sekarang mereka punya komunitas, followernya 4 juta. Dari 4 juta itulah mereka berinteraksi dan saya kemarin dicolek. Pak Ganjar, rumah sakit kita itu kalau rumah sakit jiwa itu adanya ngeri, adanya serem. Isinya diikat, isinya ronta-ronta, isinya mengerikan gitu ya. Tidak bisa soft. Oh gitu ya. Kalau menurutmu bagaimana? Nah dia itu punya pemikiran. Pak saya ini penyintas loh Pak. Dan sekarang saya berkomunikasi dengan mereka. Intinya apa? Ternyata spesifikasi rumah sakit apapun itu kita butuh bicara dengan customer untuk kemudian kita lebih menarik, lebih bisa melayani. Mungkin ini bagian kenapa orang-orang memilih pada rumah sakit tertentu. Rumah sakit tertentu itu Bapak Ibu, pengalaman saya waktu kecil, saya punya anak, saya punya keponakan. Itu kadang-kadang kalau ketemu dokternya, ini dokternya yang menarik. Saya punya keponakan itu kalau sakit hanya mau dibawa ke dokter itu. Bahasanya gini, delok ora ini dokternya mari dulu. Jadi nggak tahu dokternya itu punya apa ya, kekuatan magis apa, tapi dia dalam melakukan pendekatannya itu luar biasa. Padahal ada satu dokter yang saya ingat dari beberapa dokter anak saya, keponakan saya itu anak-anak kecil gitu, bocil-bocil gitu. Itu kalau ketemu itu, yang ini wajahnya juga serem itu dokternya. Guyu ora tahu apa-apa, enggak tahu, tapi kalau nggak tahu tanya juga itu. Kamu sakit apa? Pusing enggak? Makanya gimana? Nanya juga ngegas gitu. Tapi anak ini nyaman dan dia merasa mungkin setelah dikasih obat gitu kan, di treatment gitu, anak itu merasa dia nyaman dan sembuh. Jadi sampai dia bilang mau dibawa ke dokter yang lain, nggak mau, saya maunya dokter yang itu. Bapak Ibu, ini perkawinan dari apa namanya keahlian, kemudian peralatan, fasilitas, sampai kemudian manajerial secara keseluruhan. Harapan kita Muwardi betul-betul dengan segala kompleksitas sekarang yang muncul, ya penyakit di luaran, teknologi yang berkembang, kami berharap betul Muwardi akan take a lead, ngambil peran untuk memimpin, karena di sini ada sekolahnya juga kan, untuk rumah sakit pendidikan, maka biasanya teradit. Ya tentu layanannya yang tiap hari meningkat itu akan memaksa kita semuanya memberikan model-model pelayanan yang lebih bagus, lebih prima, dan nggak usah takut kalau memang itu sulit dikerjakan orang, ya mesin yang mengerjakan, ya sistem yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan sukses. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya meresmikan fasilitas ini. Mari kita berikan layanan yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Pak Ganjar. Bawa yuk. Oh ya Pak. Oh iya. Terima kasih ya, Mas ya. Ini aja. Ini lagi. Kalau peresmian ini Pak, Harapannya akan seperti apa dengan Oh iya, Muwardi ini berada di posisi yang sangat strategis di tengah-tengah kota Solo ya. Dan kita tahu perkembangan kota Solo, termasuk Solo Raya dan beberapa tetangga kiri kanannya, itu juga berkembang cukup pesat. Maka dalam dunia medis, kesehatan, kerumah sakitan, ternyata ini menjadi tempat rujukan. Juga sebagai rumah sakit pendidikan. Maka kalau tadi Pak Dirut melaporkan, ternyata yang berobat ke rumah sakit Muwardi tiap hari meningkat. Bahkan termasuk dari Jawa Timur bagian paling barat, itu juga ke sini. Termasuk yang dari Jogja juga ke sini. Maka kita lagi mencoba mengembangkan penambahan fasilitas dan hari ini kita resmikan untuk yang onkologi
kedokteran nuklir ya, ada juga stem cell ya yang dikembangkan, dan kita fasilitasi masyarakat yang datang ke sini bisa mendapatkan kenyamanan untuk parkir, kita buatkan gedung parkir. Mudah-mudahan layanannya akan makin bagus, tapi saya pesankan agar Muwardi yang punya sumber daya bagus ini tentu saja bisa mengembangkan sisi ilmu kedokterannya, bisa mengembangkan fasilitasnya, peralatan yang makin hari makin canggih, dan fasilitas infrastruktur pendukungnya, sehingga harapan kita betul-betul orang akan datang ke sini mendapatkan pelayanan yang aman gitu ya, yang nyaman, dan tentu saja biayanya terjangkau. Kita minimal saya merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi ya, belanja kita untuk berobat ke luar negeri kan sampai ratusan triliun. Kenapa kemudian kita tidak menginvestasikan untuk kita sendiri? Nah, ini salah satu yang coba kita respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya. Untuk layanan stem cell ini atau memang masih adanya di Jawa Tengah di sini atau di beberapa rumah sakit? Ada, sudah ada swasta juga ada, di Semarang ada, beberapa dokter praktek ada. Nah, makanya Muwardi mencoba untuk memfasilitasi itu sehingga nanti orang akan banyak ya datang memanfaatkan atau datang sharing ya untuk mengembangkan pengetahuan tentang ini ya. Oke. Kemarin ada pungutan. Kenapa? Enggak boleh lagi. Sudah ketemu kepala sekolahnya, Pak? Ya udah diurus sama dinasnya. Jangan ada yang mengulang lagi. Dan saya minta untuk dikembalikan. Sanksinya Ya, nanti diurus sama dinasnya. tanggal. Sekarang mana arahnya? Ke Cendana depan. Oke. Foto dulu. Cekrek. Yuk. Tim sel dan lain-lain itu nanti seperti apa, Dok? Jadi Muwardi ini kan sudah berkembang karena kebutuhan dunia kesehatan juga berkembang. Kita berharap Muwardi itu yang secara geografis terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Tengah itu kita bisa melayani Solo Raya maupun Jawa Timur bagian barat dan seluruh Jawa Tengah, kalau bisa seluruh Indonesia. Dengan beberapa layanan unggulan ini kita berharap Muwardi bisa membantu kesehatan Pemprov Jateng dan membantu kesehatan negara inilah, dan seperti ini. Jadi yang disinggung Pak Ganjar soal kehilangan devisa negara ini, Muwardi bisa yakin nggak Pak untuk bersaing? Oh, sangat yakin sekali bahwa kita bisa bersaing, bahwa memang trust, maksudnya kepercayaan kepada masyarakat harus kita bangun. Kita juga kalau kemudian kita punya teknologi tinggi, kemudian layanan baik, kemudian sumber daya dokter-dokter itu baik, akan datanglah ke sini. Kita sudah ada beberapa ya yang datang, walaupun baru 3 ya, dari India, dari Penang sampai Singapura datang ke sini. Kita sudah mulai kepercayaan, dan mungkin perlu saya tambahkan lagi, Muwardi juga akan membuat hospital tourism. Hospital tourism itu salah satunya embrionya seperti ini, sehingga nanti kita tawarkan orang datang berobat ke sini, orang belanja ke Solo, orang jalan-jalan di Solo. Itu rencana kita seperti itu ke depannya. Tapi layanannya apa Pak yang akan ditawarkan gitu, yang menjadi unggulan di? Unggulan satu stem cell, kemudian reparasi vagina, kemudian pengobatan yang GPKP, apa ya? Pokoknya banyak lah, ada beberapa, termasuk perawatan wajah dan sebagainya. Pak, ini apakah waktu disinggung Presiden Joko Widodo itu langsung memberikan fasilitas ini atau Ya, karena itu namanya perintah Bapak Presiden. Pak Presiden memberikan advice kepada Pak Gubernur, kita juga melakukan seperti itu. Bagaimanapun juga bahwa kita tidak ingin devisa negara hilang. Kita punya sumber daya. Contohnya itu kita sudah kayak rumah makan, sudah ada tempatnya, ada bahannya, ada tukang masaknya. Hanya bagaimana kita mempromosikan itu. Dan kemudian kita juga karena yang namanya stem cell itu kan masih dalam penelitian, kita terus-menerus melakukan penelitian sehingga kita dapat mempunyai hasil pasti. Intinya seperti itu. Perlunya berapa lama sih, Pak? Ya, untuk laboratorium stem cell dengan PS sekitar 2-3 tahun ya, sampai dengan sekarang ini. Dan ini sudah dalam tahap finishing penyelesaian.
gedungnya sudah siap, hanya alatnya mungkin akan datang di akhir tahun. Akhir tahun. Kemudian akan datang, kemudian tahun depan insya Allah sudah mulai pelayanan. Kemudian Rumah Sakit Muadi kan menjadi rumah sakit yang ditunjuk, salah satu yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk melakukan pelayanan berbasis penelitian. Jadi belum pelayanan pure, tapi berbasis penelitian. Di Indonesia ada 13 rumah sakit, termasuk salah satu adalah Rumah Sakit Muadi ini. Sehingga kita harus menyambut amanah dari Kemenkes tadi dengan kita mempersiapkan semaksimal mungkin. Arahnya stem cell untuk keperluan apa, Pak? Jadi stem cell ini nanti di dalam clinical research yang kita lakukan di sini itu sementara untuk penyakit autoimun dan penyakit osteoartritis. Tapi penyakit yang lain masih tetap jalan, untuk diabetes, sirosis, semua masih dalam ongoing untuk penelitian gitu ya. Tapi yang penelitian sudah selesai itu pada autoimun sama osteoartritis ini. Artinya ini nanti akan difokuskan di dua penyakit itu tadi. Sementara untuk sekarang ya, tapi nanti karena kita itu rumah sakit harus berbasis pada penelitian, tidak bisa kok asal testimoni atau penelitian, tidak bisa. Jadi benar-benar harus ilmiah betul gitu. Kalau sudah ada penelitiannya, sudah berhasil, baru kemudian kita akan kembangkan di sini. Bahasa ilmiahnya itu evidence based. Gitu ya. Kalau evidence based sudah definitif, oh bahwa stem cell ini bisa menyembuhkan ini, nah kita pakai. Terima kasih.